Selamat petang, saudara. Kami hadirkan laporan langsung seputar Ratu Atut resmi menjadi tersangka dari 2 kasus korupsi. Dan saudara, setelah Ratu Atut dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK sebelumnya, sejumlah warga Banten melakukan aksi menggunduli kepala. Selengkapnya, saksikan di Liputan 6 Petang. Saya Joy Astro bersama Anda. Ya, saudara, Ratu Atut resmi menjadi tersangka 2 kasus korupsi. Sebelumnya, adik Atut, Wawan, telah ditahan juga oleh KPK. Ada rekan Desa Apridini dan juga ada rekan David Rizal nanti, saudara. Dan kita mulai dengan rekan Desa Apridini di gedung KPK. Ya, Desa, apakah Ratu Atut akan langsung ditahan? Ya, baik Joy Astro dan juga saudara, sore hari tadi atau tepatnya sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Ketua KPK Abraham Samad telah secara resmi mengumumkan status Gubernur Banten Ratu Atut Khosia. Dan tanpa diduga, yang tadinya diperkirakan oleh para wartawan bahwasanya Ratu Atut hanya akan ditetapkan sebagai tersangka bagi kasus korupsi atau penanganan sengketa Pilkada Lebak Banten di Mahkamah Konstitusi. Namun ternyata Ratu Atut juga ditetapkan sebagai tersangka dalam pengadaan atau korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Untuk itu, maka secara resmi Ratu Atut telah ditetapkan untuk 2 kasus korupsi sekaligus. Dan terkait dengan penahanan, tadi Ketua KPK Abraham Samad dalam konferensi persnya juga telah menyatakan bahwasanya penahanan pada Ratu Atut Khosia atau Gubernur Banten Ratu Atut baru akan diberlakukan jika pada pemeriksaan pada hari Jumat ini pemberkasan melampaui 50%. Dan tadi juga dalam sinyal itu akhirnya kami juga menangkap bahwa memang nanti pada hari Jumat akan ada pemeriksaan lanjutan kepada Ratu Atut Khosia, tapi sudah mulai sebagai tersangka, bukan sebagai saksi lagi. Dan apabila nantinya juga pemberkasan sudah melampaui 50%, maka tidak menutup kemungkinan Gubernur Banten Ratu Atut Khosia akan ditahan. Dan berikut petikan pernyataan dari Ketua KPK Abraham Samad. Tersangka Atut Khosia dinyatakan secara bersama-sama atau turut serta dengan tersangka yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, yaitu TCW dalam kasus pemberian atau penyuapan terhadap Ketua MK Akil Mukhtar. Dan yang lainnya dalam kasus Alkes Banten, juga di dalam ekspos tanggal 12 Desember hari Kamis, untuk sementara sudah disepakati yang bersangkutan juga ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian masih perlu direkonstruksikan perbuatan-perbuatan serta pasal-pasalnya di dalam sprindik yang akan menyusul kemudian. Ya, Desa, apakah ada reaksi ataupun komentar dari keluarga ataupun kerabat dari Ratu Atut setelah ia resmi dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK? Baik Joy, memang pasca rumors yang beredar terkait dengan penetapan tersangka Ratu Atut Khosia dan juga tadi secara resmi telah ditetapkan oleh Ketua KPK Abraham Samad, tadi kami sempat menemui pengacara Ratu Atut Khosia yang juga merupakan pengacara dari Tubagus Hairiwardana, yaitu Tubagus Sukatma. Tubagus Sukatma menyatakan bahwasanya penggeledahan di rumah dinas Atut itu murni kewenangan dari KPK, namun ia membantah adanya kerjasama antara Ratu Atut Khosia dan juga adiknya Tubagus Hairiwardana untuk menyuap Akil Mukhtar yang ketika itu menjadi mantan atau ketika saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk pemenangan Pilkada di Lebak Banten. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Gubernur Banten Ratu Atut Khosia tetap membantah telah bersama-sama dengan adiknya Tubagus Hairiwardana alias Wawan memberikan uang suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar. Melalui kuasa hukumnya, Ratu Atut juga membantah telah sengaja bertemu dengan Akil Mukhtar beberapa hari sebelum Akil dan Wawan ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK di Singapura. Tidak ada memberikan arahan maupun instruksi untuk memberikan sesuatu kepada hakim ya. Itu sama sekali, dan itu juga sudah dinyatakan oleh klien saya Pak Wawan ya. Jadi itu sama sekali tidak ada. Terkait ditetapkannya Atut sebagai tersangka kasus suap Pilkada Lebak dan pengadaan alat kesehatan di Banten, Partai Golkar akan memberikan bantuan hukum pada kadernya itu. Kita berharap bisa mulai pemerintahan yang baik. Kita tidak bisa mencampuri lebih jauh, kecuali kita memberikan
bantuan hukum sebagaimana biasanya apabila ada kader yang mengalami permasalahan hukum. Diperiksa betul-betul secara fair, ya, secara fair dan juga objektif lah, ya. Dan tentunya Ibu Tato harus juga mempunyai pembelaan yang baik lah. Dini hari tadi KPK menggeledah rumah mewah Ratu Atut di Serang, Banten. Penggeledahan dilakukan KPK untuk mendalami peran Atut dalam suap sengketa Pilkada Lebak. Para penyidik KPK dibantu anggota Brimo Mabes Polri dan dipimpin oleh Kompol Novel Baswedan. Kedatangan petugas sempat mengagetkan sejumlah petugas Satpol PP yang menjaga rumah Atut. Tim Liputan NBSCTV melaporkan. Ya saudara, penetapan Ratu Atut Khosia sebagai tersangka dari 2 kasus korupsi sekaligus ada sinyalemen untuk menahan Ratu Atut Khosia pada akhir minggu ini, tentunya membuat spekulasi bahwasannya Ratu Atut akan segera dinonaktifkan sebagai Gubernur Banten. Dan apakah nanti mekanismenya selanjutnya tentunya kita akan menanti dari Kementerian Dalam Negeri yang akan mengusulkan kepada Presiden terkait dengan penonaktifan, bahkan juga mungkin saja bisa berujung kepada pengangkatan pelaksana tugas Gubernur Banten, yaitu Rano Karno yang saat ini menjadi Wakil Gubernur Banten, bisa saja otomatis menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur Banten. Dan selain itu saudara, dapat kami sampaikan dari penetapan Atut ini, masyarakat atau dari mahasiswa Gebrak di Banten ini juga tadi sempat mendatangi gedung KPK dan mereka sempat melakukan orasi dan juga aksi teatrikal yang menyatakan kebungkaman dari Ratu Atut dan juga dinasti politiknya pasca penetapan atau terseretnya sejumlah keluarga Atut menjadi tersangka di KPK. Dan tentunya kita juga dapat melihat bahwasannya penetapan Atut menjadi tersangka ini bisa jadi awal pintu masuk atau awal dari keruntuhan dinasti politik Ratu Atut Khosia di Banten. Sementara ini demikian yang dapat kami laporkan dari gedung KPK Jakarta. Kembali ke Joy Astro di studio. Terima kasih rekan Desa Apridi melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Ya saudara, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Gubernur Ratu Atut Khosia sulit dijumpai, baik rumah maupun kantornya sepi. Sementara itu saudara, secara janggal Kepala Dinas Kesehatan Banten diberhentikan mendadak dengan alasan mengkonsumsi narkoba. Rumah mewah Gubernur Banten Ratu Atut Khosia di Jalan Bayangkara nomor 51 Cipocok Jaya, Serang, Banten sepi setelah pagi tadi digeledah KPK. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, keberadaan Atut tidak diketahui. Atut juga tidak terlihat di pendopo Gubernur Banten di mana ia berkantor. Humas Provinsi Banten menegaskan Atut tetap bekerja walau tidak terlihat batang hidungnya. Bekerja seperti biasa. Kalaupun tidak ada fisik di kantor, beliau menyelesaikan pekerjaan tetap. Karena semua surat-surat harus selesai tepat pada waktunya. Selain terseret sebagai tersangka dalam kasus suap sengketa Pilkada Lebak, Atut juga terbelit dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan. Sejumlah kejanggalan di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten terjadi. Dr. Jaya Budi Harja, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, diberhentikan pekan lalu hanya lewat sambungan telepon karena memasuki usia pensiun. Pak Jaja itu sekali lagi bukan dipecat. Jadi beliau diberhentikan dengan hormat.